Oke, Bu Cok. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi, Bu Cok. Apa kabarnya nih hari ini nih? Iya, cukup baik Bu Ika. Hanya saja ada sedikit masalah. Bu Ika boleh diganggu nggak? Oh, boleh, Bu. Mumpung saya pagi ini juga ada waktu agak luang nih, agak senggang saya. Ada masalah apa ya, Bu? Saya boleh bercerita ya Bu ya tentang masalah saya Bu. Oh, boleh, Bu. Tentu saja. Saya akan mendengarkan cerita dari Bu Cok. Begini Bu Ika, saya kan jadi pembimbing PKL di SMK. Ibu kan tahu Iya, SMK itu jadi siswa kami itu sebelum lulus, jadi dia itu persyaratannya untuk lulus itu dia harus mengikuti PKL. PKL itu adalah praktek kerja lapangan Bu. iya, Bu Cok. Jadi kan saya sebagai pembimbing nih, nah saya membimbing anak saya itu ada 10 orang. Jadi Iya, belajarnya juga jauh-jauh. Jadi saya membimbingnya di toko Alfamart Bu, karena kami jurusan bisnis daring dan pemasaran. Nah iya, ini Bu, ada masalah sedikit Bu tentang anak saya yang bernama Leo Bu. iya, Bu Jadi Cok. Leo itu PKL-nya di Alfamart Supratman. Nah, kemarin saya ditelepon sama kepala tokonya, Leo itu sering tidak hadir di tempat PKL, sering tidak masuk, Bu. Oh, jadi masalah yang membuat Bu Cok kebingungan, yang membuat Bu Cok gundah adalah masalah salah satu muridnya yang sering tidak hadir di tempat PKL-nya. Seperti itu nggih Bu Cok nggih? Nggih, Bu. Jadi itu dah anak ini apa namanya itu sering tidak masuk. Memang dia mengirimkan surat, jadi mengirimkan surat izin, tapi di surat izin itu menyatakan bahwa dia itu mengikuti kegiatan keagamaan. Sebenarnya di sana boleh saja izin Bu, hanya saja kan izinnya juga terbatas, namanya juga di dunia kerja Bu. Jadi di situ dibatasi juga izinnya. Dan di sana kan anak-anak sebenarnya boleh apa namanya menukar sip ya Bu. Di situ kan ada sip Iya, pagi iya. dan sip siang. Jadi janganlah sampai terus tidak hadir atau tidak masuk. Kan nanti juga uh, apa namanya apa yang kita dapatkan di situ juga tidak efektif kan ya, karena kan di sana mereka itu di samping bekerja kan juga dinilai nanti di sana Bu, Mm-mm, sehingga mm-mm. saya ini Bu kurang gimana ya Bu ya, agak bingung Bu. Oh, jadi biarpun si anak mengirimkan surat izin, tapi terlalu sering seperti itu nggih Bu Cok nggih. Jadi membuat masalah di tempat PKL-nya. Mungkin Terlalu sering Bu izinnya. supervisornya mungkin merasa anak ini bermasalah seperti itu karena izinnya Iya terlalu Bu, sering nggih Bu Cok. terlalu Itu yang sering. membuat Bu Cok kebingungan. Nah, berdasarkan cerita dari Bu Cok, apa yang Bu Cok sampaikan, kondisi ideal murid PKL seperti apa yang Bu Cok inginkan? Ya, jadi kondisi anak-anak PKL itu yang saya harapkan itu kan ya dia harus rajin ya Bu ya. Jadi seperti tadi yang saya katakan itu anak-anak di tempat PKL itu sebenarnya sudah diberikan keleluasan ya, dalam artian dia kan ada shift pagi dan ada shift siang. Iya, Sebenarnya dia bisa memanfaatkan itu ya. Jadi jangan sampai izin. Jadi dia harus rajin datang ke tempat PKL karena PKL itu adalah salah satu persyaratan ya untuk bisa tamat di SMK. Jadi karena kan kita bekerja sama dengan dunia industri, karena harapan kita kan anak-anak itu setelah tamat yang tidak bisa melanjutkan itu kan bisa langsung bekerja di tempat tersebut. Itu Bu kondisi ideal yang saya harapkan dari anak-anak saya. oke. Berdasarkan kondisi ideal yang Bu Cok sampaikan, apa yang kira-kira sudah Bu Cok lakukan terkait masalah anak tersebut? Iya Bu, kemarin Bu, setelah Iya, saya di info sama supervisornya, saya sudah langsung
memanggil ya anak tersebut datang ke sekolah ya. Kebetulan dia hari itu libur, jadi saya panggil. Jadi saya sudah praktekkan ya apa yang sudah saya dapatkan ya di CGP ya. Jadi Iya. saya menyelesaikan masalahnya dengan menerapkan segitiga restitusi, Bu. Wah, luar biasa Bu Cok, sudah berani menerapkan segitiga restitusinya ya kepada muridnya. Bagaimana Iya. hasilnya Bu Cok? Nah, Bu, jadi setelah saya terapkan segitiga restitusi itu, ada sedikit perubahan untuk anak ini, Bu, si Leo ini. Jadi dia sudah mulai Iya, uh, rajin lagi bekerja, rajin lagi ke tempat PKL, Bu. Jadi iya, saya merasa agak aman kan ya. Tetapi ternyata setelah beberapa hari saya dapat telepon lagi, Bu, dari iya. supervisor. Ternyata si Leo ini izin lagi, Bu. Jadi Oh, lagi membuat. melakukan hal yang Iya, sama lagi. Seperti itu nggak Bu Cok nggak? nggih. Oh, kira-kira setelah dilakukan segitiga restitusi oleh Bu Cok dan ternyata anak tersebut masih melakukan hal yang sama, masih tidak hadir lagi di tempat PKL-nya, kira-kira menurut pengamatan dari Bu Cok, apa ya yang menjadi penyebabnya anak ini tidak hadir lagi di tempat PKL-nya, Bu Cok? Iya, Bu. Jadi setelah saya hubungi lagi ya, Bu, ya. Jadi Iya. itu saya tanyakan kenapa lagi, apa alasannya dia izin lagi. Jadi dia menyatakan bahwa dia dipilih, Bu, di desanya itu menjadi ketua panitia untuk upacara keagamaan. Nah, jadi Oh, di sini begitu. memang tugasnya agak berat ya menurut saya Iya, karena dia iya. di sekolah seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan dia terlalu nyaman ya. Mungkin dia merasa oh dia harus bertanggung jawab dengan Bebannya sebagai ketua, sebagai seperti itu, nggih? panitia sehingga Iya, melupakan yang apa yang harus dia lakukan, kewajibannya yang utama itu kan dia belajar ya kan Bu. iya, iya. Jadi PKL itu kan bagian dari belajarnya walaupun tidak belajar di sekolah tetapi kan belajar di industri atau di tempat dia magang atau praktek seperti itu Bu. Eh, berapa kali Bu Cok berencana melakukan segitiga restitusi nih terhadap anaknya itu? Begini Bu, kemarin kan saya karena ini juga Bu ya kesibukan juga saya baru sekali Bu melakukan segitiga restitusinya dan berencana saya ingin melakukannya lagi Bu. Saya ingin memanggil anak-anak tersebut Bu. Oh, mungkin selain melakukan segitiga restitusi lagi terhadap anak tersebut, mungkin ada kegiatan lain atau tindakan lain mungkin yang bisa Bu Cok Iya. pikirkan. Iya Bu, kemarin kan saya melakukan apa namanya itu penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi itu kan hanya berdua ya dengan Liu, jadi tanpa Iya. bantuan yang lainnya. Nah, jadi saya kan perlu dukungan juga Bu. Nah, jadi saya berencana akan ini Bu menghadirkan yang pertama itu orang tuanya, orang tua Liu, jadi agar orang tuanya itu tahu seperti apa permasalahannya anaknya di tempat PKL. Jadi orang Oke. tuanya, kemudian saya juga berencana untuk menghadirkan supervisornya di toko Alfamart tersebut. Jadi namanya, Iya. jadi saya ingin juga menyelesaikan masalah bersama beliau. Nggih. Juga yang paling penting juga itu adalah kaprodinya Bu. Jadi kaprog. Jadi di atas guru pembimbing itu ada yang namanya kaprog ya. Iya. Istilahnya kepala sekolah kecil di program tersebut. Jadi itu yang paling penting karena ini kan juga untuk kedepannya itu agar anak-anak yang lainnya tidak mengikuti permasalahan seperti ini Bu. Itu rencana yang akan saya lakukan Bu. Saya rasa ide Bu Cok bagus sekali ya. Selain melakukan segitiga restitusi berdua dengan si anak, Ibu juga akan melibatkan pihak orang tua, supervisor, dan juga kepala programnya. Kaprok ya Bu namanya ya Bu ya. Saya rasa rencana yang Bu Cok gambarkan sudah cukup baik sih. Bagaimana menurut pendapat Bu Cok? Apakah rencana-rencana yang Bu Cok susun itu sudah rencana yang baik dan efektif untuk
mengatasi masalah anak tersebut? Jadi menurut saya Bu, ini yang paling efektif Bu, saya terapkan ya karena tidak terlalu ini ya Bu ya, tidak terlalu ribet ya. Jadi kita cukup menyediakan waktu ya, jadi Iya. waktu untuk kita hadirkan orang tuanya, Mm-mm. kemudian kaprok dan juga bapak kepala tukunya atau bapak supervisornya. Jadi di situ kita akan sama-sama Bu ya menyelesaikan masalah untuk anak yang bernama Leo ini Bu. Oke Bu Cok, bagus sekali. Saya sependapat dengan Bu Cok. Setidaknya ada kegiatan duduk bersama, bermusyawarah untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi si anak. Jadi si anak tidak terbeban dan tidak harus memikirkan masalahnya sendiri. Seperti itu ya Bu Cok ya? Iya Bu Ika. Nah, kira-kira kapan akan Bu Cok laksanakan nih rencana Bu Cok terkait tadi melakukan segitiga restitusi, terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan orang tua siswa, dengan supervisornya, dengan kaproknya. Kira-kira kapan ini akan Bu Cok lakukan? Jadi secepatnya Bu, secepatnya mungkin setelah ini Bu, liburan hari raya ini kan, jadi kita sekolahnya kan mulai tanggal 6 ya Bu ya, 7 ya, tanggal 7 itu, jadi saya sudah harus menghubungi Kaprok dan juga kepala tuku dan juga mengundang orang tuanya. Karena kan PKL itu eh, sudah berjalan, sudah berlangsung 3 bulan ya, jadi kita Ya, menyisakan lagi 3 bulan saja. Jadi jangan sampai nanti gara-gara permasalahan ini si Leo ini jadi dikeluarkan dari tempat PKL-nya, saya takutnya seperti itu Bu. Jadi saya harus segera melaksanakan ini Bu, rencana saya ini. oke. Segera nggih. Nah, Nggih. Bu Cok, setelah bercerita beberapa saat nih, sepertinya Bu Cok kan sudah menemukan solusi dari masalah yang Bu Cok hadapi nih. Bagaimana perasaan Bu Cok setelah bercerita dengan saya, Bu Cok? Iya Bu, terima kasih nih Bu. Saya merasa keadaan saya itu sekarang itu lebih tenang ya Bu ya. Jadi Iya, beban masalah saya yang tadinya sampai saya bawa di liburan ini cukup ini ya Bu ya. Saya merasa lebih gimana membebani pikiran setidaknya seperti itu ada nggih? yang diajak curhat gitu ya. Oh Jadi iya. saya merasa lebih tenang Bu. Dan juga saya juga udah mendapatkan solusi tadi kan ya, jadi saya akan melaksanakan itu. Jadi kita akan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah si Leo Mm-mm. ini. Eh, oke Bu Cok, nanti saya tunggu kabar baiknya ya. Bagaimana perkembangannya terhadap segitiga restitusi yang Bu Cok terapkan kepada muridnya, terus bagaimana hasil duduk bersama antara orang tua, kaprok, sama supervisornya. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Cok ya. Iya Bu Ika, semoga bisa dilaksanakan ya Bu ya. Iya Bu Cok, semoga memang bisa dilaksanakan dan sepertinya karena ini urgent, Harus segera nggih, dilaksanakan. harus bisa segera dilaksanakan. Nah, apa masih ada masalah lain Bu Cok yang ingin Bu Cok ceritakan ini sama saya? Enggak Bu, kayaknya itu saja beban masalah saya yang sudah saya ceritakan tadi, jadi nggak ada masalah yang lain Bu. Oh, itu saja. Jadi bisa kita akhiri ya kegiatan cerita kita pagi hari ini. Semoga Iya, Bu Cok masih tetap sehat dan semangat dalam mendampingi murid-muridnya PKL untuk bisa mencapai kelulusan. Karena Bu Cok tadi bilang itu PKL adalah salah satu syarat untuk kelulusan di SMK nggih Bu Cok nggih. Semoga iya. Bu Cok tetap sehat, tetap semangat mendampingi murid-muridnya. Selamat pagi Bu Cok. Terima kasih loh Bu Ika. Bu Ika sudah mau mendengarkan curhatan saya. Semoga juga Bu Ika tetap semangat dan juga bahagia Bu ya. Kita Amin. akhiri. Selamat pagi ya Bu Ika. Selamat pagi Bu Cok. Pagi.